Halo, hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Ada 3 cara nih untuk mencari FPB dan KPK. Yang pertama yaitu cara dengan selisih. Nah, cara ini ada syaratnya nih. Misalnya kita punya angka 20 dan 18. Kita cari FPB-nya dulu. Kita cari FPB dengan cara selisih. Nah, selisih ini dikurangi. 20 dikurang dengan 18 sama dengan berapa? 2. Nah, FPB-nya adalah 2. Jika angka yang dicari ini tadi harus bisa dibagi dengan selisih. Kita lihat dulu. Apakah 20 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Apakah 18 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Jadi ini memenuhi kriteria. Nah, memenuhi nih. Jadi FPB-nya adalah 2. Terus kalau KPK-nya gimana? KPK-nya kita cari yaitu dengan cara 20 dikali dengan 18 per FPB-nya berapa? 2. Yaitu per FPB. Ini FPB ya. 2 ini adalah FPB. Nah, setelah itu kita hitung. 20 dikali dengan 18 adalah 360 per 2 sama dengan 180. Nah, ini jawabannya. KPK-nya 180 dan FPB-nya adalah 2. Oke, misalnya kita punya nih angka, carilah FPB dan KPK dari angka 26 dan 20. Nah, ini kita coba dulu nih pakai cara yang selisih. 26 dikurangi dengan 20 sama dengan 6. Oke, kita dapat 6. Apakah 26 bisa dibagi dengan 6? Tidak bisa. Apakah 20 bisa dibagi dengan 6? Tidak bisa. Karena tidak bisa, jadi angka ini tidak bisa menggunakan cara selisih. Jadi kita ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara pohon faktor. Nah, pohon faktor ini umum ya digunakan, yaitu kita harus tahu nih, apa sih angka prima itu, apa sih bilangan prima itu. Bilangan prima yaitu bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 bisa dibagi dengan 1, 2 bisa dibagi dengan 2, atau dirinya sendiri. Lalu 3 juga sama, bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 5 pun juga sama. Lalu 7, berapa lagi? 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, ini yang namanya bilangan prima. Nah, lanjut kita ke contoh pemakaian cara pohon faktor. Misalnya angka 26 dan 20. Nah, kita mencari faktornya menggunakan pohon faktor. Oke, kita bikin yang 26 dulu. 26 dibagi dengan berapa? Kita cari yang kecil dulu ini ya, dibagi dengan 2. Berapa? 13. 13 bisa dibagi dengan berapa? Kalau angkanya ada di sekitar ini, ya, kalau angkanya ada di sekitar ini, atau termasuk dengan bilangan prima, itu berarti sudah berhenti di sini. Berarti ini 13 ini sudah berhenti ya di sini. Jadi, kita dapatkan faktorisasi prima dari 26 adalah 2 dikali dengan 13. Bentar, kita tulis dulu ya. 26 yaitu faktorisasi primanya 2 dikali 13. Lanjut kita ke angka 20. 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. 10 dibagi berapa? Dibagi 2 sama dengan 5. 5 ada nggak di bilangan prima? Ada, berarti berhenti di 5. Kita dapatkan faktorisasi primanya yaitu 2, 2 dan 5. Oke, kita tulis dulu di sini. 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Oke, sekarang kita sudah nemu nih faktorisasi primanya. Sekarang kita cari FPB. FPB dicari yang apa? FPB yaitu dicari yang syarat FPB untuk cara pohon faktor 1 harus sama. Dicari yang sama dulu. Nah, kita nemu nih yang sama nih, berapa nih? Angka berapa angka? 2. Ini 2 ya, sama ya. 2. Oke, kita dapatkan 2 angka yang sama. Angka yang sama yaitu 2. Ada 2 nih, kita pilih yang mana? Nomor 2, syarat yang kedua yaitu harus yang kecil. Setelah kita menemukan yang sama, kita pilih yang kecil. Kecil maksudnya apa? Kecil yaitu pada pangkat. Nah, ini kan nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ada pangkatnya, ini sama dengan pangkat 1. 1 dengan 2, yang kecil yang mana? Yang pangkat 1 atau 2 saja. Kita tulis FPB sama dengan
2. Lanjut, kita cari KPK. KPK syaratnya apa nih? KPK ini ditulis semua. Ditulis semua. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Setelah ditulis semua, kalau ada yang sama, kita pilih yang besar. Nah, yuk, KPK-nya berapa nih? KPK sama dengan 2 pangkat 2. Kenapa nggak pangkat 1? Karena yang lebih besar yaitu 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Kenapa 5? Kan 5 kan nggak ada di faktornya 26. Karena kalau KPK kita tulisnya semua. Kemudian dikali dengan 13. Oke, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 dikali 13. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 kali 13 adalah 260. KPK-nya sudah ketemu yaitu 260. Oke, kita lanjutkan untuk yang cara ketiga. Nah, cara ketiga ini hampir sama dengan menggunakan pohon faktor, yaitu caranya dengan apa? Cara pagar. Apa nih pagar? Kita harus tahu dulu kayak yang pohon faktor tadi, kita harus tahu dulu angka prima. Apa sih angka atau bilangan prima itu? Tadi berapa? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Oke, misalnya kita punya nih angka yang sama. Kita gunakan angka yang sama kayak yang pohon faktor ya. Misalnya kita pakai yang 26 dan 20. Oke, kita bikin pagarnya dulu. Ini 26, ini 20. Nah, kita harus apa tadi? Ingat bilangan prima. Kita gunakan yang 2 dulu, bilangan prima 2. 26 dibagi 2, 13. 20 dibagi 2, 10. Kita bagi 2 lagi, karena 10 masih bisa dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. 13 bagi 2 nggak bisa, kita tulis tetap aja ya. Lalu 3, apakah bisa 3? 3 nggak bisa, karena 13 bagi 3 nggak bisa. 5 bagi 3 juga nggak bisa. Jadi kita ke angka 5, dibagi 5. 13 bagi 5 nggak bisa, jadi tetap nih 3. Lalu 5 dibagi 5, 1. Setelah itu kita, karena 13 adalah bilangan prima, jadi kita langsung nih dibagi dengan 13. 13 dibagi 13 sama dengan 1. Kemudian satunya ini tetap ya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari FPB. FPB itu caranya bagaimana? Kita lihat. FPB ini syaratnya kalau di pagar ini yaitu bisa dibagi ke 2. Bisa dibagi ke 2 angka. Maksudnya itu bisa dibagi 26 dan bisa dibagi dengan 20. Mana nih angka yang bisa dibagi 26 dan dibagi dengan 20? Yaitu 2. Ya, ini tadi kan bisa. 2 dibagi 26 bagi 2 tadi bisa 13. 20 dibagi 2 bisa 10. Kalau 2 yang ini bisa nggak? Nggak bisa karena apa? Karena 13 dibagi 2 nggak bisa. Jadi, FPB kita dapatkan yaitu 2. Lalu KPK, gimana cari KPK? KPK ini syaratnya gampang nih, yaitu semua. Nah, semua yang ada di sini itu adalah KPK. Oke, kita tulis nih. Kita tulis di sini. Berarti berapa tadi? 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 13 sama dengan 2 pangkat 2 4 dikali 5 dikali 13. 4 dikali 5 20 dikali 13 sama dengan 260. Jawabannya yaitu 260 untuk KPK dan FVB-nya 2. Sama, pakai cara yang tadi pun juga sama, FVB-nya 2 dan KPK-nya 260 kalau pakai yang pohon faktor tadi. Jadi kalian terserah pakai yang mana yang menurut kalian cepat dan bisa dipahami. Nah, kalau selisih ini itu harus angka hasil selisih tadi harus bisa dibagi dengan soalnya tadi 20 dan 18. Oke, misalnya kita kasih contoh lagi nih. Bentar. Kita kasih contoh lagi untuk yang pagar ini. Angkanya 20 dan 18 ya, kayak yang selisih tadi. Apakah sama? Apakah sama ya? Saya coba. 20 dan 18 dibagi dengan 2. 20 bagi 2, 10. 18 bagi 2, 9. Bagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5. 9 bagi 2, nggak bisa. Tulis tetap ya kalau nggak bisa. Lanjut. Dibagi berapa? Bagi 3. Apakah bisa? 9 bagi 3? Bisa. 5 bagi 3 nggak bisa, tetap.
Lanjut bagi 3 lagi, 5 nggak bisa bagi 3, tetap 3 bagi 3, 1. Lanjut, bagi berapa? Bagi 5. 5 bagi 5, 1. Satunya ini tetap. Nah, ini sudah dapat. Tinggal kita masukkan di sini. Berapa tadi? Kita cari FPB-nya. FPB. FPB tadi dicari apa? Yang sama. Nah, FPB ini dicari yang bisa dibagi keduanya. Nah, ini. 2 tadi bisa dibagi 20 dan 18. Lanjut, yang mana lagi nih? Sudah ya. Yang lainnya itu nggak bisa. Jadi, FPB-nya sama dengan berapa? 2. Lanjut ke KPK. KPK ini malah gampang sekali loh ya. KPK ini langsung dimasukkan semuanya. Jadi, 2 pangkat 2. Nah, kalau KPK ini semuanya. 2 pangkat 2 dikali berapa? 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2, 4 dikali dengan 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Terus dikali dengan 5. Oke, 4 dikali 9 berapa? 36 dikali 5 sama dengan 180. Oke, kita dapat KPK-nya 180 dan FPB-nya 2. Apakah sama? Kita lihat cara yang selisih. Apakah sama? Sama. Nih, FPB-nya 2, KPK-nya 180. Kalau cara selisih bisa, tidak perlu menggunakan cara yang pohon faktor dan pagar. Karena cara selisih itu lebih cepat. Tapi kita lihat angkanya. Kalau angkanya bisa dibagi dengan 20 dan 18, atau bisa dibagi dengan angka soal tadi, itu bisa nih digunakan angka selisih. Cara selisih tadi. Kalau nggak bisa, boleh pakai cara pohon faktor atau cara pagar yang menurut kalian lebih mudah. Nah, ini bisa kalian pelajari ya. See you next time. Kita akan belajar menggunakan FPB dan KPK di soal cerita atau di kehidupan sehari-hari. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan soal latihan berikut.